Saya terima nikahnya Shirley binti Samaun dengan mas kawin, perangkat alat sholat dibayar tunai. Oh, jadi benar ya selama ini kecurigaanku, ternyata kamu emang beneran selingkuh di belakang aku. Ini lagi ngapain ini? Tunggu dulu. Apa-apaan sih? Kamu ngapain sih sudah kesini? Kedatangan aku kesini hanya untuk membongkar kedok selingkuhan kamu. Ingat, Sir, laki-laki ini sudah beristri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai pernikahan ini, saya mau nanya kepada Dek Jack, apakah Dek Jack sudah siap untuk menjalani pernikahan ini? Ya mas, saya lebih dari siap mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu, satu lagi saya mau bertanya kepada Dek Jack, mahar apa yang sudah disiapkan oleh Adek Jack? Seperangkat alat sholat dan uang mas kawin sebesar 3.550.000. Siap. Dan satu pesan bagi Mas, jaga adik saya dengan baik sebaik mungkin, karena dia adalah adik aku satu-satunya. Siapa? Ya? Saya akan menjaganya. Kalau begitu, bisa kita mulai acara pernikahan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adek Jack, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau bersama adik saya Shirley binti Samaun dibayar tunai. Saya terima nikahnya Shirley binti Samaun dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan dibayar tunai. Apa-apaan kamu menikah lagi, Sir? Fajar, kamu ngapain ada di sini? Bukan kamu udah mati? Ngapain akan nikah seperti ini? Ya kan kamu udah mati, yang ngapain? Ya aku nikah dong, aku udah nikah. Dan aku udah nganggep kamu mati. Selama ini kamu 2 tahun ngilang. Kamu kemana coba? Adik, maksudnya apa ini, Kak? Kalau masalah ini saya nggak tahu. Nah, Fajar. Kalau begitu, adik, saya izin dulu ke kamar mandi, ya. Bentar. Kamu nggak usah marah-marahin kakak aku. Dia itu cuma mau adiknya bahagia. Selama 2 tahun ini kamu kemana? Coba, aku tanya, kemana kamu selama 2 tahun ini? Kamu gak tahu ceritanya, aku disekap, Sir. Aku di situ, gak bisa pulang, tapi aku berusaha ngirim surat sama kamu. Ya udah biarin, mau ngirim surat mau enggak, aku gak peduli. Mau kamu disekap, mau kamu mati beneran sekalian, aku juga gak peduli. Lagian ya, kamu ngapain udah balik-balik segala ke sini? Aku tuh udah mau nikah nih sama Mas Jack. Hidup aku tuh udah bahagia selama 2 tahun ini. Dia yang ngebahagiain aku. Kamu tahu nggak? Mas, kalau sudah tahu itu istri masih belum sah bercerai, jangan seenaknya menikah. Kamu masih sah di KUA sama aku, Sir. Aku masih belum meninggal. Kamu yang bikin gosip aku yang meninggal. Mas, harusnya kamu sadar diri. Kenapa Shirley ini bilang kamu itu sudah mati? Karena kamu tidak menafkahi. Sama 2 tahun ini kamu kemana aja? Udahlah Jar, kamu tuh nggak usah mendrama deh. Sekarang aku mau sama kamu itu beneran cerai. Kamu pergi nggak? Sekarang kamu tinggal ke KUA, beli surat, tanda tangan, selesai. Gak usah bikin rame kamu di sini. Tapi aku mau gusur rumah ini. 5 tahun aku, Sir. 5 tahun aku merantau, yang lebih dulu aku bangun rumah ini. Fajar, aku tuh nggak bodoh ya. Kamu pikir aku bodoh? Ini rumah udah atas nama aku, tanah juga atas nama aku. Kalau kamu gusur rumah ini, kamu bakal kena pidana. Kamu tahu nggak? Jadi hasil kerja kamu selama ini itu udah buat aku. Jadi percuma Jar. Kamu mau apa? Mau gusur rumah ini? Mana buktinya? Semua yang kamu kirimkan sama aku selama ini itu berbentuk nafkah. Jadi kamu nggak ada hak apa-apa di kekuatan hukum. Jadi udah, kamu pergi. Gak usah bodoh. Pergi nggak? Gak usah ganggu pernikahan aku. Aku mau nikah. Aku mau hidup bahagia. Kamu gak usah ganggu aku. Pergi. Aku gak nyangka, Sir. Aku kerja di belakang. Aku bernasib seperti ini. Kamu malah bekerja juga di belakang. Kamu menikah di belakang aku.
Yang nyuruh kamu jadi laki-laki bodoh itu siapa? Gak ada yang nyuruh kamu jadi laki-laki bodoh. Dulu aku Suruh. bodoh, Sir. Tapi sekarang aku menjadi pintar gara-gara kamu. Udah, pergi. Aku udah dapat laki-laki kaya. Dan kamu udah gak guna lagi. Insaf, Sir. Nyi Blorong aja tidak pernah punya hati sejahat kamu. Kamu lebih parah dari Nyi Blorong. Kan aku ratunya Nyi Blorong. Udah deh, pergi sana. Pergi gak? Ih, ganggu pernikahan orang. Aku nih mau hidup bahagia. Kamu gak usah ganggu aku lagi. Mas, urusan kita masih belum selesai ya. Mas, kalau mau kamu jadi saksi di sini. Mau Nah, jadi saksi? kalian mau jadi saksi pernikahan aku sama Mas Jack? Hah? Mau? Enggak. Mau nggak? Kalau aku hancur, kamu akan lebih hancur, Sir. Dan aku udah nganggep kamu mati. Selama ini kamu 2 tahun hilang. Kamu mana coba? Udah aja, kamu tuh gak usah mendrama deh. Sekarang aku sama kamu tuh beneran cerai. Kamu pergi nggak? Sekarang kamu tinggal ke KUA, beli surat, tanda tangan, selesai. Gak usah bikin rame kamu di sini. Pergi nggak? Gak usah ganggu pernikahan aku. Aku mau nikah. Aku mau hidup bahagia. Kamu gak usah ganggu aku. Pergi, pergi. Kakak kamu nggak dipanggil? Nah ini. Dek, sudah pulang? Ya kak, udah kak. Ayo cepet dilanjut aja pernikahannya. Biar cepet kelar, biar cepet resmi kak. Sudah. Ayo sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini selesai dengan sempurna. Amin. Kita sebagai Adik Jack non muslim apa muslim? Wah, Muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu bisa langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau bersama adik saya Sherly binti Samaun, dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sherly binti Samaun, dibayar tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Benar-benar keterlaluan si Sherly. Aku bertahun-tahun merantau. Tiga tahun aku disekap. Aku malah 3 hari meninggal di kampung ini. Padahal aku belum meninggal. Itu cuma akal-akalan dia aja biar dia bisa menikah lagi. Apa salahku ya sama Sherly? Aku pikir Sherly itu setia orangnya. Aku pikir Sherly itu sudah menaruh semuanya hidupnya untuk aku. Ternyata semuanya sama aja. Dia bukan cuma selingkuh, tapi dia udah menikah di belakang aku. Mana tenggorokanku sakit lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian menjadi suami istri secara agama. Dan saya titip adik saya ya. Iya, Mas. Karena dia sudah lepas tanggung jawab dari saya harap jaga sebaik mungkin. Sebagaimana saya menjaga adik saya dari kecil sampai sekarang. Iya Mas, saya akan menjaga diri Sherly dengan ikhlas. Alhamdulillah. Dengan baik. Baik. Kalau begitu saya pamit pulang ya, Dek. Ya. Terima kasih ya kak. Ya. Hati-hati di jalan kak. Ya. Ya sudah, yuk. Kita masuk dulu yuk. Ayo. Fajar? Iya, Pak.
Tenang, tenang. Aku paham kamu kok. Aku paham kamu kenapa mau lari. Aku nggak meninggal, Pak. Aku dikabarin meninggal sama istri aku di sini. Kamu beneran masih hidup, Fajar? Aku masih hidup, Pak. Aku dikabarkan sama seluruh kampung ini dikira mati oleh istriku. Maaf ya Fajar, soalnya rumor kematian kamu ini tersebar di RT sini. Nggak apa-apa, Pak. Aku sebetulnya disekap. Jadi aku sudah berusaha untuk mengirim surat. Tapi surat yang aku kirim itu nggak sampai ke sini. Ya, malah sekarang istri aku sudah menikah lagi dan meninggalkanku, Pak. Si Shirley menikah lagi. Terus nasib kamu gimana, Fajar? Ya, aku bingung, Pak. Sedangkan rumah itu yang membangun adalah semuanya aku. Malah dia menikah lagi dengan orang yang lebih tua dari aku lagi. Lebih tua dari kamu? Siapa? Namanya Sukaryadi. 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 Tunggu. Ini. Kamu kok bisa kenal sama Sukaryadi, Fah? Beneran itu? Dia itu suaminya temanku, Fajar. Dia itu sudah punya istri. Jadi si Shirley jadi istri keduanya. Si Karyadi. Berarti Shirley bukan jadi istri pertamanya. Iya. Fah, kamu mau nggak? Kamu bantuin aku. Kamu bantuin aku untuk membongkar semuanya. Ya, setidaknya kalau misal aku hancur, Shirley harus lebih hancur daripada aku, Fah. Iya Fajar, aku mau bantuin kamu. Ya udah, kalau begitu aku terima kasih banyak sama kamu ya. Iya. Ini HP kamu. Aku sekarang lega. Ternyata yang menikahi Shirley itu bukan laki-laki yang baik. Terus kamu mau kemana, Fajar? Aku masih mau periksa dulu, Fah. Kamu jangan deket-deket dulu sama aku ya. Iya. Aku takut kena flu kucing karena aku dari luar negeri, Fah. Iya. Ya udah, kalau begitu nanti aku jemput kamu ya. Ya sudah, nanti kabar-kabari ya Fajar. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Terima kasih banyak ya, Fah. Ya. Fah, bilang sama seluruh kampung sini kalau misal aku belum mati, Fah. Iya. Nanti aku bilangin. Astagfirullahaladzim. Shirley, ingat ya, aku ini masih belum meninggal. Kalau aku hancur, Shirley harus lebih hancur daripada aku. Aku nggak mau, aku cuma hancur sendirian. Sen, ini HP kamu? Ya, makasih ya. Sen, kok kamu ke kantornya kesiangan banget sih? Iya, hari ini gak ada pekerjaan, makanya aku bisa berangkat siang. Oh ya, di malam kayaknya aku nggak bisa ikut makan malam, agak kemalaman pulangnya. Kenapa? Bukannya kita udah mempersiapkan semuanya, juga mengundang orang tua aku dan orang tua kamu? Kan gitu. Aku kan di kantor ntar lagi kan ada meeting, ada klien dari luar negeri. Jadi mau nggak mau aku harus ya temenin klien aku yang dari luar negeri. Ya aku tahu, tapi kan kamu tahu sendiri direktur utama itu adalah papa aku. Jadi meskipun kamu untuk nggak masuk aja nggak apa-apa. Kamu luangkan waktu untuk keluarga kamu, ya kan? Tapi aku nggak enak sama keluarga kamu. Kalau aku, tapi kan ngomong-ngomong kan ada papa nanti. Iya justru dari itu kamu harus datang, kamu harus hadir. Ini proyeknya gede banget, rugi 30 M ya. Kalau dibuang gitu aja rasanya ya cukup bisa beli rumah ini kan. Ya udah deh, terserah kamu. Di apapun yang kamu lakukan untuk perusahaan kamu, nggak apa-apa. Aku pasti akan mendukung kamu. Oh ya Sen, aku boleh ada yang ditanyakan nggak? Mau tanya apa?
Kenapa sayang akhir-akhir ini gak tidur sama aku? Kenapa malah tidur di kamar lain? Kamu tahu sendiri, di kamar kita itu kan AC-nya lagi mati. Jadi otomatis gerah dong kalau tidur. Kamu jangan punya pikiran yang aneh-aneh ya. Suatu hubungan itu harus ada saling percaya. Iya, tapi kadang aku dengerin kamu di kamar itu kamu lagi ngobrol sendiri. Oh, ya. Aku ngobrol sendiri itu aku sering ngomong sama klien-klien aku, sama teman-teman kerja aku. Kalau lagi sama-sama free kita sharing-sharing pekerjaan. Jadi aku pikir kamu jangan pikir-pikir yang aneh-aneh. Atau kamu mulai curiga ya. Makanya kamu ngomong kayak gitu, sayang. Iya enggak, soalnya enggak seperti biasanya. Soalnya kamu udah semenjak 1 bulan kamu tuh kayak berubah gitu sama aku. Berubah apa? Nggak ada yang berubah. Ya udahlah, mungkin itu hanya pikiran aku. Yang terpenting kamu fokus terhadap pekerjaan kamu. Aku pasti dukung kamu kok. Ya. Tapi semuanya baik-baik aja kan? Ya. Gak ada apa-apa yang kamu sembunyikan dari aku? Gak ada. I am fine. Aku selalu berjalan menurut apa yang kamu inginkan. Aku nggak bakal macam-macam. Kalau aku macam-macam, rugi dong buat aku. Kan yang kaya di sini kamu sih. Nggak usah bahas kayak gitu. Ya udah, silakan kalau misalkan kamu mau pergi ke kantor. Udah, aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Ya sudah. Nggak usah. Apa cuman karena pikiran aku aja ya? Sikapnya suami aku tuh kayak berubah akhir-akhir ini. Apa hanya pikiranku aja ya? Suami aku tuh tiba-tiba berubah. Tapi yang aku lihat sih nggak ada kecurigaan sama sekali. Ya udahlah, mungkin ini hanya pikiran aku aja, mungkin mood aku aja. Ya udah, kalau kayak gitu. Fa. Ini rumahnya, Fa. Iya Fajar, ini rumahnya. Dia kan anak orang kaya Fajar. Masya Allah. Ini bukan kaya lagi, Fa. Kurang bersyukur tuh Sukaryadi. Makanya aku juga heran sama suaminya itu. Padahal sudah punya istri kaya, cantik, sudah dipenuhi fasilitasnya. Masih saja nikahin si Shirley. Fa, apa omongan kita bisa dipercaya sedangkan rumahnya segede ini, Fa? Ya kita coba aja ngomong ke temanku itu, Fajar. Siapa tahu kita bisa kan minta bantuan dia. Ini kita nggak masuk ke kandang singa kan, Fa? Enggak, dia itu orangnya baik, Fajar. Kamu tenang aja. Baiknya sih baik, Fa. Cuman aku sadar diri, aku cuman orang perantauan. Apalagi kita, ya ini teman kamu. Kalau misalnya nggak percaya, kita bisa dilaporkan, Fa. Sudah, kamu tenang aja. Kita coba ngomong dulu. Bismillah, ayo, Fa. Assalamualaikum. Novi. Assalamualaikum. Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fa, ini gimana kalau misal istrinya Sukaryadi gak ada? Udah, yang penting kita bicarain dulu, Fajar. Kamu juga ikut ngomong ya. Kan yang tahu kejadiannya kamu. Pasti, Fa. Aku cuma membantu kamu, kan? Pasti. Waalaikumsalam. Iva, ada apa? Suami kamu kemana? Suami aku baru aja pergi ke kantor. Pacar baru kamu? Bukan. Tanggaku. Oh, Perkenalkan Mbak Novi. iya. Saya Fajar. Sebelumnya saya minta maaf sama Mbak Novi. Saya benar-benar lancang sudah mengajak Iva datang ke sini. Saya langsung ke poinnya ya. Mau bicara di dalam atau gimana? Gak usah. Oh, iya udah. Ada apa ya? Mbak Novi nggak pernah punya rasa curiga terhadap suaminya. Ada sih, cuman nggak aku pikirin dan ya emang di antara kita nggak terjadi apa-apa. Sebenarnya ada apa ya? Suami Mbak Novi menikah dengan istri saya. Apa? Menikah? Nggak mungkin. Nggak mungkin suami saya melakukan hal seperti itu. Rumah tangga saya dan suami saya baik-baik saja. Itu mungkin. Coba deh kamu tanya ke Fajar lebih lengkapnya.
emang kamu ada bukti kalau misalkan suami aku emang beneran menikah? Saya lupa mengambil buktinya, Ibu Novi. Tapi ini sudah menyangkut keluarga saya. Karena saya orang miskin, suami Ibu Novi orang kaya. Ya, lantas istri saya tergoda terhadap suami Ibu Novi. Saya juga menyaksikan ketika mereka berdua itu akad nikah di rumah saya sendiri. Dan saya sendiri dikabarkan meninggal oleh istri saya. Tapi nggak mungkin. Suami saya nggak akan melakukan hal seperti itu. Karena suami saya memang baik terhadap saya, perhatian sama saya juga. Nggak mungkin kalau misalkan suami saya diam-diam menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan saya. Iya. Aku juga nggak mau rumah tangga aku rusak hanya karena berita gosip kayak gini. Apalagi tanpa bukti. Tapi kalau misalnya kamu membawa bukti terhadap saya, mungkin saya akan percaya. Sudah, sabar. Kita ambil jalan tengahnya aja ya. Fajar, solusinya ini gimana? Ya, aku harus cari bukti dulu, Fa. Iya. Iya udah kalau kayak gitu. Aku tunggu bukti kamu. Kalau memang kan itu terjadi, cepat kabarin aku. Iya, Bu Novi. Gimana nih, Fa? Iya. Sayang. Kok udah ini pagi banget? Iya. Sebenarnya Aku semalam nggak tidur, jadi kecapean. Kamu tahu sendiri. Alhamdulillah, ibu sudah pulang. kalau udah baikan, terus kenapa kamu tinggal di sini? Terus ibu sama siapa yang jaga? Kan ada saudara-saudara, ada sepupu, ada juga saudara yang dari luar kota datang. Alhamdulillah ibuku sudah sembuh. Cuman ada yang harus dirawat, tapi perawatannya bisa dirawat di rumah kok. Oh gitu. Kenapa sih sayang? Aku nggak boleh ke rumah kamu. Aku kan juga pengen ngerawat ibu, ngejaga ibu pas ibu lagi sakit kayak gini. Ya kan, sekarang aku juga anaknya. Aku kan udah istri kamu. Kenapa sih nggak boleh? Bukan nggak boleh, cuman aku kasihan sama kondisi ibuku sekarang. Kamu tahu sendiri ibuku lagi sakit, baru sembuh. Kalau dia tahu kalau aku sudah nikah, otomatis takutnya dia shock. Kamu gimana sih Fajar? Kamu nggak punya bukti malah kesini. Ya, aku lupa waktu itu mau ngerekam atau mau foto, Fa. Karena kejadiannya itu langsung akad. Aku udah terlanjur emosi. Aku bingung. Jadi kan si Novi kan mikirnya aneh-aneh ke kita. Kita disangka mau merusak rumah tangga dia kan. Kamu gimana sih Fajar? Kamu malu-maluin aku aja kamu. Udah. Kamu tenang aja. Aku sekarang mau usaha mau cari bukti. Kalau aku udah dapat buktinya, aku akan datang lagi ke Novi. Ya sudah, terserah kamu saja Fajar. Karena nanti kalau misalnya aku udah punya bukti, aku bakal lebih siap lagi deh. Ya. Yang penting aku sudah bantuin kamu ya. Iya, yang sekarang yang penting kamu pulang aja nggak apa-apa, biar aku urus semuanya sendiri. Aku takutnya kamu terbawa terlebih dalam kasus ini. Aku juga kasihan sama kamu. By the way, aku terima kasih banyak sama kamu karena kamu sudah menunggu aku, mensupport aku, dan kamu juga udah membantu aku. Iya, sama-sama. Ya udah, nanti kamu cari buktinya ya. Aku mau pulang juga. Kamu mau cari bukti? Ya udah. Makasih ya, Fa. Ya. Salah aku nggak memiliki bukti dari kemarin. Aku terlalu nafsu dengan egoku, aku terlalu emosi untuk menghancurkan Shirley. Harusnya aku main rapi agar semuanya bisa terjalan dengan lancar. Apalagi istrinya si Sukaryadi. Ini keluarga Sultan, pantas dia bisa nikah lagi. 1% dari harta kekayaan istrinya aja bisa membuat Shirley hidup mewah. Shirley jelas kelepek-kelepek sama Sukaryadi. Ilmu pelet apa yang dia gunakan? Si Novi juga cantiknya seperti itu. Bisa mau terhadap dia. Padahal wajahnya seperti celeng kayak gitu.
gitu. Tapi kan setidaknya kalau ibu itu tahu kamu udah nikah, ibu itu pasti bahagia. Apalagi yang diharapkan nikah selama ini itu cuman kamu. Kamu itu salah sayang. Orang tua kalau lihat anaknya nikah tapi dia nggak tahu, yang ada dia itu ngerasa nggak enak hati. Soalnya kok nggak digedein acaranya, kok cuman kamu ini gitu. Oh ya udah gini, kenapa nggak gini aja? Kamu bawa aku pulang ke rumah kamu sebagai calon istri kamu. Toh kita kan masih belum sah secara negara. Maksud kamu nikah lagi biar disahkan, biar digedein. Nah iya. Iya Nah nanti ya. nanti kan aku juga bisa sekalian ngerawat ibu kamu sayang. Lagian kasihan kalau ibu itu dirawat sama saudara-saudara. Siapa tahu saudara-saudara yang lain itu juga punya kesibukan, punya pekerjaan. Kan nggak Iya. selalu harus ngerawat ibu. Lagian kenapa sih kamu nggak ini aja, nggak sewa suster atau siapa gitu buat ngerawat ibu di rumah? Nah, aku takutnya ibu aku yang nggak mau kalau lagi nyewa suster. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau kamu memang sudah ada niatan untuk merawat ibu aku, ya nggak apa-apa. Kamu aja yang ngerawat sana. Beneran nggak apa-apa? Iya, aku capek banget. Aku mau tidur dulu ya. Ted, kok mau tidur? Terus mau ngapain? Hei, aku ini jalan-jalan sayang. Aku pengen jalan-jalan. Ajak aku jalan-jalan dong. Aku habis dari rumah sakit langsung kerja semalam, ya. Habis itu kamu tahu sendiri, pekerjaanku udah numpuk. Jadi kalau langsung tidur rasanya enak nih. Hah? Gak bisa. Ada hal yang kamu lupakan. Satu, sekarang kamu itu adalah seorang suami. Iya, terus Dua, apa? aku adalah seorang istri. Dan suami itu harus menuruti apa kata istri. Oke? Jadi, kalau istri salah, suami tetap salah. Kena kamu sekarang. Ini jadi bukti buat aku kalau kamu selingkuh. Dasar bener-bener hidung belang kamu Sukaryadi. Celeng bener kamu. Kurang ajar. Dia sudah punya istri cantik, bahenol, kaya. Apalagi yang dia cari. Memang manusia syukurnya nggak ada habis-habisnya. Dikasih emas, minta berlian. Dikasih berlian, minta diamond. Iya. Kalau suami salah, kembali lagi ke pasal 2. Ke pasal 1. Suami tetap salah. Ayo sayang, ajak aku jalan-jalan. Kita kan ini, pengantin baru. Pengantin baru itu harus banyak jalan-jalan, harus banyak Nanti honeymoon, happy-happy, bahagia. Biar aku cepat hamil, biar cepat punya anak, biar cepat ngasih cucu. Sayang, kan nanti sore, nanti malam. Kan bisa ke mall atau enggak ke, kalau jam-jam segini kan panas. Nah, kenapa begitu? Aku mau sekarang. Kamu mau ajak aku sekarang atau enggak? Kenapa jadi seperti kuntilanak? Jalan-jalan sayang. Ayo sekarang. Ya udah. Ayo kita jalan-jalan. Ntar ya, aku ngambil tas aku dulu. Oh, ternyata kamu pergi ke taman. Awas, aku ada kejutan sama kamu di taman. Ayo, aku ready. Tentunya. Oke. Ayo. Sandal aku. Oh, Mbak, Bu, Ada apa ya? saya sudah punya buktinya. Berkenankah Ibu mengikuti saya untuk pergi ke taman? Harus hari ini. Sekarang suami Ibu, Pak Sukaryadi sama istri saya lagi menuju ke taman, Bu. Aduh, tapi bentar-bentar ya. Aku masih ngubungin teman aku karena aku memang ada janjian hari ini. Tapi, nggak usah lah. Ini adalah menyangkut suami aku, rumah tangga aku. Jadi aku harus ikutin kamu. Di mana? Saya barusan merekam pembicaraan mereka untuk pergi ke taman, Bu, sebentar.
Ya udah kalau begitu kita langsung ke taman aja. Motor saya ada di sebelah rumah ibu. Ayo bu. Ya. Sayang, terima kasih ya udah mau bawa aku jalan-jalan. Sayang, kamu kok kayak yang nggak seneng gitu? Makanya kenapa sih? Bukan. Kamu nggak bahagia nikah sama aku? Atau kamu ini apa? Kamu ada yang lain? Oh nggak ada. Bukan gitu maksudnya. Aku udah tepatin janjiku. Ya namanya juga suami yang baik harus menepati janjinya kalau istrinya pengen jalan-jalan kan. Nah ini udah aku bawa ke taman. Ini tamannya. Iya yang happy gitu. Oh. Kalau ngajak istri jalan-jalan itu yang happy, mukanya itu senyum, jangan merengut kayak gitu, yang bahagia. Ya, Emang iya. apa sih yang kamu pikirin tuh apa sih sayang? Kamu ini nggak bahagia sama aku. Oh Tahu? enggak, aku bahagia banget. Bener. Namanya seorang suami itu banyak pikiran, memikirkan keluarganya, bagaimana ke depannya agar supaya bahagia. Salah satu contohnya agar ekonominya stabil. Bener kamu mikirin itu? Iya, aku takut kamu nggak makan, aku takut kamu kelaparan, aku takut kamu nggak belanja, nggak shopping, nggak ke mall, gitu kan. Tapi makasih banget ya sayang, kamu udah mikirin aku sejauh itu. Aku nggak nyangka loh. Tapi dengan kekayaan kamu yang sebegitunya, ya nggak mungkin dong sayang sampai aku nggak makan, nggak shopping, nggak ke mall ya kan? Iya. Gimana? Naik mobil? Suka. Tapi katanya kamu mau belikan aku mobil baru. Oh, mobil baru. Hmm? Ya, nanti bulan depan. Bulan depan kamu kan ulang tahun, jadi kamu pilih sendiri ya ke showroom. Benar. Iya. Emang ada yang salah? Ada yang salah dari omongan aku? Nggak ada ya? Ya nggak ada sih, cuman ya aku kaget aja kamu beneran mau belikan aku mobil, ya aku nggak nyangka aja gitu. Tapi aku ya makasih banget sayang. Sebagai istri yang baik, karena kamu juga udah baik sama aku, kamu sudah nurutin apa yang aku mau, apa yang aku ingin, dan apapun itu aku tuh cuman mau bilang sama kamu, jangan sampai kamu itu jatuh hati sama perempuan lain, jangan sampai kamu itu bohong sama aku. Nggak Dan satu lagi nggak sayang, aku cuman mau jadi istri yang baik dengan satu syarat. Apaan? Ya, kamu bawa dong aku ke keluarga kamu. Iya, nanti aku bawa. Lagian kan nunggu ya seperti aku bilang tadi. Nunggu ibuku. Ini kan udah sampai nih, katanya kamu pengen jalan-jalan. Gak apa-apa dong, aku tunggu di sini ya. Kok kamu tunggu Kamu di sini? bisa jalan-jalan happy-happy. Sana. Ya, tapi aku juga sekalian mau ini sayang. Aku juga sekalian mau belanja. Aku boleh minta duit enggak? Oh iya, ada. Tapi aku nggak mau cash. Hah? Aku maunya transfer aja. Bawa ATM-ku aja nggak apa-apa, oke? Baik sekali. Satu aja. Satu dong, masa tak? Itu satu gitu. Kamu tahu berapa isinya? Berapa? Hampir 2 M. Makasih banyak ya sayang kalau gitu. Makasih banyak, kamu udah jadi suami yang baik. Semoga pernikahan kita langgeng ya, Ya, amin. sampai kakek nenek ya. Oh, Jadi bener ya selama ini kecurigaanku, ternyata kamu emang beneran selingkuh di belakang aku. ini lagi ngapain ini? Tunggu dulu. Apaan sih? Kamu ngapain sih sudah kesini? Kedatangan aku kesini hanya untuk membongkar kedok selingkuhan kamu. Ingat, Sir, laki-laki ini sudah beristri. Istri? Iya, aku istrinya. Mobil yang kamu pakai, yang kamu naikin itu adalah mobil aku. Asal Mbak tahu ya, nih, perusahaan dia yang dipegang itu milik perusahaan papa aku. Dia numpang. Terus nggak mungkin. Rasain kamu, Sir. Kena kamu kan sekarang? Ih, terus kamu berarti bohong sama aku. Terus ini yang 2M gimana? Ini Tuh ATM. Lebih baik diblokir aja, Mbak. Oh udah,
langsung aku blokir. Barusan aku di jalan udah telepon. Mulai sekarang jangan pernah kamu pakai properti apa yang aku kasih sama kamu ya. Sayang, tunggu. Aku itu hilaf sayang. Mas, kalau aku jadi kamu gak perlu merantau 7 tahun. Kamu gak perlu disekap 2 tahun. Kamu sudah kaya, harusnya kamu bersyukur. Kamu memiliki istri seperti Kajol seperti ini. Sekarang kamu gantikan seperti nenek sihir seperti ini. Ambil sudah Mas, ambil. Nenek sihir? Iya Ser, kalau kamu bukan nenek sihir, harusnya kamu menjaga kesetiaan hati aku. Hati aku hancur Ser di perantauan. Kamu ngapain juga ke sini? Ini semua gara-gara kamu juga kan? Kalau aku hancur, kalian berdua harus lebih hancur. Aku kan bilang, aku kesini untuk membongkar kedok kamu. Jangan dengarkan itu. Kau pikir aku masih percaya sama kamu? Setan! Kamu sudah ketahuan selingkuh, sudah ketahuan nikah. Jangan dengarkan orang, jangan dengarkan ini. Kok tolol kamu orang ini. Ih, kamu tuh gimana sih? Berarti selama ini kamu bohong sama aku. Segera kamu angkat kaki dari rumah aku. Jangan pernah membawa barang sedikit pun dari rumah aku. Rumah segede itu kamu gak tahu rumahnya, Ser. Rumah dia kayak istana. Kamu tahu rumah Raffi Ahmad? Jauh, Ser. Lebih mewah rumah dia. Tapi dia low profil. Dia yang menjaga semua perusahaannya. Kamu pengen sama Sherly? Ambil aja. Maaf, Mas. Maaf. Ketika dia sudah berhenti dari saya sudah gak mau. Kamu jangan marah-marah sama saya. Kamu yang mengambil istri saya. Lama-lama aku hajar kamu di sini. Hajar aja. Aku minta cerai duluan sama kamu sebelum kamu nyerahin aku. Kamu nggak usah minta cerai ya. Memang aku udah cerain kamu. Aku juga iseng sama kamu. Iseng. Buka lagi. Jar, kita balik aja lagi. Gimana? Aku gak mau balikan sama kamu, Ser. Terus gimana? Kamu kan sudah punya laki-laki ini. Kedatangan aku ke sini bukan untuk mau mengajak kamu balikan, tapi kedatangan aku ke sini untuk menghancurkan kamu. Lihat, Ser. Perempuan itu bisa mengendarai mobil, Ser. Perempuan itu mandiri. Dia benar-benar kaya. Itu yang mau jadi saingan kamu. Ih, aku tuh ketipu ya sama kamu. Ih, tau gitu kan aku mending sama Fajar. Aku mau cerai. Makasih, Bu. Aduh, aku pusing. Aduh, astaga. Ih. Kalau kemarin derajatnya lebih tinggi kamu, Mas. Kalau sekarang, alhamdulillah, aku lebih istimewa. Aku lebih bersyukur. Aku lebih bersyukur kamu sudah meninggalkan aku, menyerahkan aku, dan kamu sudah menganggap aku mati. Kamu ngajak aku balikan sekarang, mau kamu balikan sama mayat hidup? Aku mayat hidup tapi bernafas. Dia bukan mayat hidup. Tapi kamu jawab sendiri aja. Tapi dia seperti mayat, nggak ada guna. Kamu masih mau bentak sama aku? Emang gara-gara kamu kan? Ayo urus secara laki-laki. Aku memang udah gedek sama kamu. Aku memang sudah benci sama kamu. Rasain kamu, Ser. Aku bukan manusia, Ser. Aku bisa memaafkan kamu, tapi hati aku nggak bisa. Kalau aku hancur, Ser, kamu juga harus lebih hancur daripada aku. Ya Allah, aku capek. Kenapa harus aku? Aku baru mau rasain bahagia, ya Allah. Aku tahu, aku salah. Aku salah seperti itu sama Fajar. Aku seperti itu karena aku hanya ingin hidup yang lebih baik, Tuhan. Tapi kenapa harus aku? Kenapa aku lagi?
Aku harus apa? Aku bingung. Shirley? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Jeng, si Karyadi Jack itu bangsat, Pak. Iya. Dia, Aku sudah tahu semuanya. Pak, dia nggak duain aku, Pak, tapi aku jadi yang kedua. Kamu bayangin. Sama Novi kan? Novi itu temen aku, Ser. Makanya nih ya, Ser ya. Satu pesan ya dari aku ya. Kamu tuh jangan sia-siain si Fajar. Dia itu loh sudah jauh-jauh merantau. Demi siapa coba? Demi kamu. Kamunya aja yang bodoh, Serli. Fajar itu sudah merantau jauh-jauh buat cari nafkah kamu, buat bikin kamu bahagia, bikin rumah besar. Oh, kamu malah Aku nyesel. ini kan, ini lagi kan suami yang nggak tahu bersyukur, udah punya istri cantik, kaya, fasilitas lengkap nih. Kamu apa lagi ke sini? Yang mau apa? Aku lebih memilih kamu. Makanya aku datang ke sini. Mencari kamu, sayang. Gimana? Coba kamu bicara lagi di telingaku. Kamu bilang kamu lebih pilih aku. Sedangkan tadi kamu apa bilang? Kamu mengakhiri hubungan ini dan kamu lebih memilih Novi. Dan sekarang kamu tadi bilang kamu iseng sama aku. Sekarang bisa-bisanya kamu bilang kamu lebih pilih aku setelah Novi ninggalin kamu. Hei! Aduh, jatuh. Tapi aku itu Kamu ngomong- jangan bodoh. Kamu jangan bodoh. Sudah. Aduh, aku jatuh. Sudah. Kamu itu ya sudah sia-siakan Fajar yang tulus sama kamu, dan kamu sudah si Novi sudah disia-siain, kaya, baik. Ini berdua sudah sama-sama nggak tahu bersyukur sekali sih. Aku nggak mau balikan sama kamu. Udahlah. Ih, Kamu katanya sayang sama aku. nggak jadi sayang sama kamu. Terus gimana? Apa gimana? Katanya mau ketemu ibu. Nggak jadi ketemu ibu kamu. Nggak ketemu ibu kamu pun aku nggak peduli. Aku nggak apa-apa. Ibumu sakit pun ibumu nggak ada pun aku nggak peduli. Nggak. Ayo. Sana rumahnya. Sekali lagi kamu masih ikutin aku bunuh kamu. Kamu pergi nggak? Sudah. Aja karma, Seri. Hancur hidup aku, Iva.